أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Waratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya Bapak. Alhamdulillah. Musim dingin. Lagi kalau malam. Tambah subuh. Lebih dingin lagi. Tantangannya luar biasa. Bagi yang lagi dingin, hati-hati. Baik, kita masuk surah Al-Bayyinah ayat yang kedua. Seperti biasa kita akan muraja irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Kita akan muraja surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awud. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا. Pak Nur Alim. فالموريات قدحا. Pak Yuli. فالمغيرات صبحا. Kita ulang. فالمغيرات صبحا. Pak Sam. Rati panjang rohnya. فأثرن به نقعا. Pak Suroto. Thaw tebalkan roknya. Fa'athaw karena sebelumnya fathah. Fa'athawna. Fa'athawna. Coba lagi. Nauqo. Nauqo. Nauqo'a. Coba lagi. فوسطن به جمعا. Pak Yanto. Innal insana li rabbihi lakanud. Pak Gun. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu Pak Yusuf. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Pak Gun.
Ya, 8. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Pak Taufik. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور Pak Yanto. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير Pak Suroto. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها Pak Jumingan. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها Pak Sam. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما Pak Yuli. وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها Pak Nur Alim. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى Pak Sugeng. بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Pak Nur Ali. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
yara. Pak Yuli. Tanwin berbentuk kha, dia izhar. Dzarratin khairan. Ini idgham bi gunna khairan yara. Dzarratin khairan yara. Coba ulang lagi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pak Sam. Baik, kita masuk materi baru. Surah Al-Bayyinah ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Kita akan bahas di sisi hukum tajwid. Ada ra berharakat fathah maka wajib dibaca tafkhim tebal. Ra. Ra. Bukan ra. Tebalkan. Ra. Dia berharakat fathah. Ada tanwin bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah. Tahan 2-3 harokat, langsung leburkan tanwin, langsung masuk ke mim. Rasulun. Kemudian ada lafaz jalalah Allah sebelumnya fathah, maka lamnya dibaca tafkhim tebal. Minallah, minallah, tebal. Kemudian di sini ada maktabi'i, yajnu su. Perhatikan su betul-betul dia sa dia. Tafkhim tebal dengan sin. Kalau sin su, ini su tebal. Suhu, suhu. Kemudian ada tanwin bertemu dengan mim, juga idgham. Tanwin langsung masukkan ke mim. Suhufan, tahan 2-3 harokat. Suhufan mutahharah. Ada ha bertasydid, maka ada nabar, penekanan mutahhar, mutahhar. Dan alirkan karena ha termasuk dia punya sifat rokhawah. Mutahhar, mutahharah. Ra, dia ha dari pangkal tenggorokan ra. Ini tak marbutah karena di akhir ayat maka dia berubah menjadi ha. Mutahharah, mutahharah. Alirkan. Baik, kita akan bahas di sisi ringkasan kaidah bahasa Arab ayat kedua surah Al-Bayyinah. Ayat ini menampilkan gambaran yang sangat indah tentang Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran suci, itu Al-Quran. Ungkapan singkat ini syarat dengan keindahan bahasa, kedalaman makna, dan kekuatan balaghah yang meneguhkan hati. Kita akan bahas secara sistematis dalam ilmu bahasa Arab. Baik, ada Rasul merupakan mubtada marfu' dengan dhammah, pokok kalimat Rasulun, dan dia wajib dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah.
Kemudian ada min yang merupakan harfu jar. Dia mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Minallahi, wajib hi. Tidak boleh hu, tidak boleh ha. Yatlu fil mudhari. Kemudian suhufan, dia maf'ul bih yang pertama, objek yang pertama. Mutahharah, dia na'at, sifat bagi suhufan, menjelaskan lembaran yang bagaimana, lembaran yang disucikan, sebagai penjelas, mensifati dari suhufan. Kemudian dari sisi sorof dan tasrif ada rasul, berasal dari kata rosala, yang diutus. Yatslu dari kata tala, tala yatslu, membaca. Maka sering kita mendengar atau menggunakan istilah tilawah. Dari tala yatslu, tilawah, membaca. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Suhufan jamak dari sahifah, lembaran. Suhufan berarti lembaran-lembaran. Mutahharah, isim maf'ul dari tahharah, menunjukkan kesucian yang sempurna. Kita lihat di sisi balaghah dan ma'ani dalam ayat ini. Ada isti'arah. Kata suhuf, lembaran, bukan sekedar lembaran fisik, tetapi simbol wahyu yang murni. Ada penggambaran, personifikasi, isti'arah. Ada taukid, penegasan. Penggunaan mutahharah menegaskan kesucian mutlak, bukan sekedar bersih. Kalau bersih, nadhif, bersih. Jadi kalau kata mutahharah, disucikan. Kemudian ada jamal at-ta'bir, susunan ayat singkat namun penuh makna, menunjukkan keagungan risalah Al-Quran sebagai mukjizat. Singkat, padat, jelas, namun mendalam maknanya. Kita lihat dari sisi tafsir lughawi. Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf menekankan bahwa suhuf mutahharah adalah wahyu yang bebas dari syubhat. Al-Baydawi menambahkan bahwa kesucian itu mencakup isi dan lafaznya. Mutahharah. Dr. Mahmud Sulaiman Ya'qub dalam I'rab Al-Quran Al-Karim menegaskan aspek kebahasaan sebagai pintu memahami makna. Kesimpulan, ayat ini mengajarkan bahwa Rasulullah SAW adalah pembawa risalah suci yang murni dari Allah. Bahasa Al-Quran tidak hanya indah secara susunan, tetapi juga penuh makna yang meneguhkan iman. Baik, kita lihat dari sisi kaidah ilmu tajwid. Kata Rasulun minallah, kita akan bedah per huruf. Ada huruf ra. Ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ra. Dan dia punya sifat takrir, getaran. Tetapi getarannya hanya sekali. Ra. Ra. Kemudian sin, ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah, sa. Dan dia punya sifat sofir, desis, ra, rasu, rasu, rasu. Lam, dari ruang lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya, la.
Mim dua bibir dipertemukan dan dirapatkan disertai gunnah. Ma, mi, mu. Nun ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Na, ni, nu. Tipiskan. Dia termasuk huruf tarqiq. Jangan tebal. No, tebal. Na, tipiskan. Na, ni, nu. Ha dari pangkal tenggorokan. Minallahi. Hi dari pangkal tenggorokan. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Rasulun minallahi. Rasulun minallahi. Rasulun minallahi. Kemudian yatslu suhufan mutahharah. Berarti di sini ada tak. Tak dia punya sifat syiddah dan hams. Dia tahan suara, kemudian hembuskan nafas. Yat, 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 kemudian berikan sedikit hembusan nafas. Bukan desis. Desis safir. Beda. Kalau desis, yat, ini desis. Tapi yat, yat, tipis sekali. Jangan sampai berlebihan dalam memberikan sifat hamas di huruf ta. Yat, tabat, tabat. Nyaris tidak terdengar, nyaris. Maka teorinya, beberapa syekh memberikan contoh. Kalau kita membaca Al-Quran di sini, di saya, tempat saya duduk sini, kemudian Pak Nur Alim di sana, dia nggak mendengar hamesnya. Kalau nggak pakai mic, yat, 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 nah, beliau nggak dengar. Saking tipisnya memberikan sifat hamesnya. Kalau berlebihan, dia nanti masuknya ke sofir desis, padahal tak tidak punya sifat sofir. Misal, yat, ini desis, yat, ini desis, berlebihan. Tipis, yat, yat. Ini kalau nggak pakai mic, nggak kedengeran. Kalau yang jauh, yat, 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 tipis sekali. Nah, beberapa orang salah dalam memahami hamesnya, sehingga seakan-akan berlebihan dan menjadi desis. Tabat, nggak boleh. Karena tak tidak punya sifat desis, tetapi hames. Tabat, 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 yada, tabat. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf ya dari tengah lidah, ditekan ke langit-langit di atasnya. Ya, yi, yu, dan tipiskan ya. Dan jangan sampai menjadi ye. Ya, iya kah, iya, tapi iya, iya. Tak ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta, ti, tu. Karena ta punya sifat hames, maka kita nanti akan menjumpai orang yang membaca ta bukan seperti wajarnya kita. Ada yang ta, ti, tu. Ada. Karena dia mengambil pendapat beberapa ulama ahli tajwid yang memberikan contoh ta-nya menggunakan hamas ketika huruf hidup berharokat fathah, dhammah atau kasrah. Ta, ti, tu. Kalau kita ta, ti, tu.
Saya mengambil pendapat yang muncul hamznya ketika dia sukun. Masing-masing ada pendapatnya dan ada hujahnya, ada dasarnya. Kemudian lam, dari dua nyusi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La, li, lu. Kemudian sad, ingat sad, bedakan dengan sin. Ujung lidah letakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Sama makhluknya dengan sin, sama persis. Perbedaan kalau sin, pangkal lidah terangkat. So, tanpa memajukan bibir. So, si, su, so, si, so. Suhu, suhu. Ha dari tengah tenggorokan. Ha, bersihkan dari suara ngorok. Ha, hai, hu. Ra sudah kita bahas. Fa, ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Fa. Mim sudah kita bahas. Po, ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas dan tebalkan. Po, makhluknya sama dengan ta, sama ta. Kita ubah menjadi o dan pangkal lidah kita angkat. Po, walaupun kasrah dia tebal, bukan ti tapi ti. Kemudian ha dari pangkal tenggorokan. Dan ingat dia punya sifat rokhawah. Alirkan suara dengan sempurna ketika dia sukun. Mutahharah. Roh, alirkan. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Yatlu suhufan mutahharah. Yatlu suhufan mutahharah. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Insya Allah kuat. Kalau sebelumnya kan panjang. Dan insya Allah usahakan bisa kuat tanpa kita berhenti di pertengahan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Pak Yusuf. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Memnya tahan 2-3 harokat. Rasulun minallahi. Wah, nggak kuat lagi. Tambah nggak kuat nanti. Coba Pak Yusuf sekali lagi. Ini ditahan 2-3 harokat. Rasulun minallahi
Yusufan mutahhara. Baik. Pak Gun. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Pak Taufiq. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Pak Yanto. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Pak Suroto. Suhufan, jangan suhu dipanjangkan, ini pendek. Suhufan, suhufan. Coba lagi Pak Suroto. Pak Jumingan. Mas Lingga. Pak Sam. Pak Yuli. Pak Nur Ali. Pak Sugeng. Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharan. Bapak, coba dilatih untuk pernafasan diafragma atau pernafasan perut, agar ketika membaca Al-Quran dia bisa panjang nafasnya. Jadi yang dikembangkan adalah perutnya. Ciri khas kalau nafas dada ini dia naik, ini dada, dan ini dia nggak banyak mengambil nafas. Kalau perut ini langsung banyak, dan powernya itu beda. Maka penyanyi-penyanyi qori itu menggunakan nafas perut. Di samping lama, powernya juga muncul. Beda dengan nafas dada. Ini dia powernya nggak muncul. Power kekuatannya beda. Dan dilatih. Jadi langsung masuk ke perut. Kemudian tips untuk imam, apalagi ketika membaca ayat yang panjang dan kita pengen temponya cepat, maka ngambil nafasnya dari mulut, bukan dari hidung. Hidung dia lubangnya kecil, lama ngambilnya. Sudah penuh langsung, cukup. Kalau menggunakan hidung lama, sudah cukup kalau pakai mulut, karena dia
lebih lebar untuk bisa menyerap udara. Nanti dilatih, terutama bagi imam yang biasa menggunakan tempo cepat, biar narik nafasnya juga cepat, maka menggunakan ketika narik nafas pakai mulut, langsung bisa. Baik, kita akan tadabbur pelajaran dari ayat kedua surah Al-Bayyinah. Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, sehingga kita berlomba-lomba membacanya dan bangga dengan berapa kali khatam. Bukan itu. Melainkan cahaya yang menuntun manusia dari kegelapan menuju terang. Nazulumat ila nur, kegelapan menuju terang benderang. Ayat kedua dari surah Al-Bayyinah menampilkan sosok Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah suci yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Suhufan mutahharah. Kita akan lihat dari sisi tafsir. Ibnu Katsir menjelaskan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran yang suci dari segala kebatilan, bebas dari segala kebatilan. Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan suhufan mutahharah berarti lembaran suci, lembaran wahyu yang bebas dari syirik dan kesalahan. Imam Al-Baghawi beliau menegaskan kesucian Al-Quran baik lafaz maupun makna. Tidak ada kesalahan, bebas dari kekurangan. Kemudian tadabbur, kemurnian risalah. Rasul menyebutkan wahyu tanpa tercampur kepalsuan. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk memilah informasi. Sebenarnya Rasul membacakan wahyu yang suci. Suhufan mutahharah. Demikian, semoga bermanfaat. Salam teruskan pada pertemuan berikutnya. Tetap dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.